Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Paroki Cijantung, Gereja Santo Aloysius Gonzaga. Malam ini adalah perayaan kudus Misa Malam Natal. Misa pada malam ini akan dipersembahkan oleh Romo Willy CSSR dan Romo Stephen CICM. Pada misa hari ini, berkat anak ditiadakan. Umat dimohon untuk mematikan handphone dan semua alat komunikasi lainnya. Diharapkan umat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketenangan dan ketertiban selama misa berlangsung. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada malam yang penuh berkat ini, kita berkumpul sebagai umat Allah untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Malam ini kita merayakan kasih Allah yang sempurna, yang diwujudkan melalui kelahiran Sang Putra di Bethlehem. Dia datang ke dunia bukan hanya sebagai seorang bayi, tapi sebagai terang yang membawa keselamatan dan damai bagi umat manusia. Ekaristi Kudus pada malam ini menjadi kesempatan yang indah untuk memperbaharui iman kita, memperdalam kasih kita kepada Allah dan sesama, serta menghidupi makna Natal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suasana sukacita dan keheningan malam ini, marilah kita siapkan hati dan membuka diri untuk menerima kehadirannya dalam hidup kita dengan hati penuh syukur, menyambut Yesus dalam doa dan penyembahan, memuliakan Tuhan dan telah memberi kita anugerah terbesar dalam hidup ini. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut imam dan petugas liturgi memasuki altar kudus. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus.
penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus Putra Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersembah sujud kepadamu atas peristiwa inkarnasi yang terjadi di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Pada malam ini kami rayakan peristiwa itu dalam suasana sukacita. Maka kami mohon berkatilah kandang Natal ini yang kami gunakan untuk mengenang peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa.
Ya Yesus, dengan hati penuh syukur dan sukacita, kami mengenang kelahiran-Mu yang lahir di palungan sederhana, sebagai tanda cinta-Mu yang besar bagi umat manusia. Bimbinglah keluarga kami agar selalu meneladan keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh dan berkembang menjadi keluarga Katolik yang beriman teguh dan mendalam, misioner dan berdaya ubah, dan tetap mengembangkan diri berdasarkan pengharapan dan cinta kasih. Jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat menghancurkan semangat kekeluargaan dan paguyuban, seperti pertengkaran, iri hati dan dengki, egoisme, dan ingin menang sendiri. Kuatkanlah kami dalam mengusahakan kedamaian, kerukunan, serta kebahagiaan keluarga dan masyarakat kami. Karena kami Kau utus menjadi penyalur kasih-Mu di dunia ini, khususnya di masyarakat sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Datanglah ya Yesus dan kasihilah keluarga kami. Yesus, Juru Selamat yang sejati, atas nama umat-Mu yang sujud di sini di malam Natal ini, kami ucapkan selamat datang ke dunia, di paroki kami, di keluarga kami, dalam hidup kami dan hati kami. Sudah lama kami mempersiapkan kedatangan-Mu, sudah tak sabar kami menantikan-Mu. Banyak yang hendak kami bicarakan denganmu. Semuanya kami mau serahkan kepadamu. O Sang Immanuel, Engkaulah Allah yang selalu menyertai. Mari tinggallah terus bersama kami. O Mesias Sang Juru Selamat, utusan Bapa, selamatkanlah kami dari belenggu dosa. O Bayi Natal pembawa damai, taburkanlah damai itu di dalam dunia dan bangsa kami. Dulu pintu Bethlehem tertutup, tetapi sekarang pintu hati kami terbuka lebar-lebar menyambut-Mu. Silahkan Yesus, merajalah atas kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Walau
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Romo Stef, Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam semua. Selamat Natal. Tidak biasa Yesus membuat kita terburu-buru, kecuali di malam Natal, karena harus dapat tempat parkir dan tempat duduk. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari kelahiran Kristus. Kristus selalu disebut cahaya dunia. Dia menjadi penuntun kita. Tetapi juga di dalam segala kemuliaannya, Kristus memilih menjadi bayi. Dan menjadi bayi melalui Maria dan lahir di kandang Bethlehem. Tentu saja Yesus yang lahir bagi kita yang percaya dan beriman kepadanya, dia adalah harapan baru, cahaya baru dan hidup baru bagi kita. Karena itu sangat wajar kalau saya katakan tadi kita tergesa-gesa. Memang kita harus tergesa-gesa untuk datang kepada Yesus. Jangan pernah berlambat. Karena memang kita tidak boleh ketinggalan cahaya kalau kita sedang berjalan di dalam keraguan, kekhawatiran, dan kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin saja selama mempersiapkan Natal kita cukup sibuk dengan banyak hal. Tapi sekali lagi pada hari ini kita diminta untuk mengarahkan hati dan pikiran kita. Juga memikirkan orang-orang yang susah saat ini. Mendoakan mereka. Kita mohon ampun dari Dia yang Maha Murah dan Maha Baik. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji kami melurkan diri kami
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya, agar dalam wajah Putra-Mu yang lahir pada malam ini, kami mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Nya kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasalah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari
keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau membawakan renungan saya malam ini 3 poin saja. Yesus lebih penting dari semua itu. Kristus adalah cahaya dunia dan pembawa harapan. Dan saya yakin kita beriman pada Kristus yang demikian ini. Pertama, Kristus sebagai terang penuntun dalam kegelapan. Satu kalimat bagus dalam kitab Nabi Yesaya, bagus sekali dikatakan di situ. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Natal bagi kita adalah peristiwa terang. Peristiwa dunia menemukan cahaya. Dunia yang kita harus akui berada juga dalam kegelapan, macam-macam kegelapan. Kegelapan dosa, pesimisme dalam hidup, bahkan keputusasaan.
Tetapi dikatakan ketika orang datang kepada Kristus dan berjumpa dengan Kristus, Allah yang menjadi terang, dialah yang membimbing kita untuk keluar dari kegelapan itu. Sebagai, saya mesti katakan ini juga, apa juga yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja dan juga oleh paus kita. Sebagai misionaris harapan, kita pun diajak untuk membawa Kristus yang adalah cahaya dunia ini ke dalam dunia kita. Mungkin kita sering merasa terjebak di dalam macam-macam kesuraman hidup. Kita tidak bisa menyangkal. Tetapi kalau kita percaya pada Kristus, maka pandangan pesimisme yang membuat kita kehilangan semangat, yang membuat juga kita kehilangan arah ya dalam hidup ini. Kalau kita berjumpa dengan Kristus, kita percaya bahwa Allah sendiri sedang bekerja di dalam hidup kita. Dan saya rasa ini yang membuat kita tidak pernah melepaskan Kristus yang adalah cahaya itu. Natal mengajarkan kita, saudara-saudaraku, bahwa harapan itu selalu hadir. Siapapun kita yang putus asa, Natal mengajarkan kita bahwa harapan itu selalu ada. Bahwa di dalam Yesus kita menemukan terang yang menuntun, di dalam Yesus kita menemukan arah, dan di dalam Yesus semangat kita dibangkitkan kembali untuk hidup di dalam kasih Allah. Jadi sekali lagi, Kristus yang adalah cahaya, dia adalah penuntun, dia adalah yang memberikan gairah, gives you fire, memberikan api kepada kita untuk terus hidup. Yang kedua, Allah menjadi bayi yang lemah agar kita dapat menyentuhnya. Pendiri kongregasi kami, orang kudus yang kita kenal, Santo Alfonsus Maria de Ligori, terhadap Allah dalam sejarahnya dia tidak terlalu romantis dengan teman wanitanya. Tetapi terhadap Allah, terhadap Yesus, dia sangat romantis. Dia orang Napoli soalnya. Di Italia kalau orang Napoli itu lebih romantis daripada yang lain-lain katanya. Dia menulis lagu yang sangat dikenal di Italia, dinyanyikan juga oleh Andrea Bocelli. Namanya Tu scendi dalla stelle, yang mengungkapkan secara bagus misteri inkarnasi dengan kata-kata seperti ini. Engkau turun dari bintang-bintang ya Raja Surgawi, datang ke sebuah gua dingin. Kita tidak berharap, saya tidak berharap ketika mendengar ini ada guyonan di antara kami redemptoris, apakah Tuhan Allah sedang bipolar atau tidak ini? Jadi raja yang begitu tinggi lalu turun dari bintang-bintang, sekarang masuk ke dalam gua yang dingin lagi. Begitu ekstrim perpindahan itu. Tapi saudara-saudaraku, Natal selalu menghadirkan misteri besar. Allah memilih untuk menjadi manusia dalam bentuk bayi kecil yang lemah dan sangat rentan. Apalagi kalau lahir di gua, sangat rentan. Tapi dengan lahir di Bethlehem, Yesus juga menunjukkan bahwa Allah itu tidak jauh dari kita. Allah itu begitu dekat dengan kita, sehingga kita dapat menyentuhnya, kita dapat mengenalnya, kita dapat mengalami kasih-Nya secara nyata. Dia adalah Allah yang dapat dipeluk. Dia adalah Allah yang dapat dicium. Dia adalah Allah yang dapat dirangkul. Romantis kan Santo Alfonsus?
Dan dia mengatakan itu juga kepada kita. Dan Yesus juga mengatakan itu kepada kita. Apa yang engkau lakukan pada saudaraku yang paling kecil dan hina ini, itu engkau lakukan untuk aku. Sentuhan itu penting. Dia memilih Maria, wanita yang sangat sederhana. Itu kejutan lain yang dibuat oleh Allah. Untuk menjadi sarana kasih. Di dalam rahimnya, Allah hadir dalam bentuk manusia. Inkarnasi Bapak Ibu saudara-saudaraku itu menghancurkan penghalang antara surga dan dunia. Allah yang Maha Kuasa itu menjadi lemah supaya kita mendekat padanya tanpa rasa takut sedikit pun. Allah bukan Allah yang harus ditakuti. Allah adalah Allah yang sangat dekat dengan kita. Sekali lagi, ini memberi kita harapan dalam hidup kita. Kedekatan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Pertanyaannya, seberapa dekat kita dengan Allah yang sudah sangat dekat dengan kita di dalam keseharian kita. Yang ketiga, melahirkan itu menyakitkan, tetapi juga membawa cahaya hidup baru, cahaya kehidupan baru dan harapan baru. Ada Pater General kami, dia mengatakan begini, giving birth is painful, but also means giving new light, new life, new hope. Proses melahirkan itu tidak pernah mudah. Saya yang omong macam begini dan bapak-bapak yang hadir macam di sini juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi ibu-ibu yang paling tahu tentang hal itu. Selalu ada rasa sakit dan pengorbanan. Tetapi dari rasa sakit itu Bapak Ibu saudara-saudaraku juga lahir kehidupan baru bagi keluarga. Lahir terang baru. Wow, ini masa depan saya. Dan pada saat yang sama lahir harapan baru. Natal adalah simbol lahirnya ketiga hal itu. Maria mengalami rasa sakit untuk melahirkan Yesus. Tetapi dari rasa sakit melahirkan Maria itu, kita mendapat keselamatan, kita mendapat kegembiraan, kita mendapat sukacita. Saudara-saudaraku, dari Kristus yang lahir itu, kita pun dipanggil untuk berani menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Dalam rasa sakit dan perjuangan kita, selalu ada potensi untuk melahirkan sesuatu yang baru. Jangan pernah menyerah. Perjuangan-perjuanganmu dalam keluarga, secara personal juga, secara bersama sebagai komunitas, untuk hal-hal yang baik, selalu melahirkan harapan baru, selalu melahirkan pembaharuan, dan juga selalu melahirkan sukacita. Maka saudara-saudara, saya mau kembali sebagai misionaris harapan kita ini, mari kita juga membantu untuk melahirkan terang dunia itu dengan penuh kasih di tengah luka-luka dunia yang ada saat ini. Begitu banyak ragamnya. Semoga pengalaman Bethlehem, bayi kecil yang lahir di Bethlehem itu, yang juga adalah terang dunia, menginspirasi kita. Maria menginspirasi kita untuk melahirkan. Yesus menginspirasi kita untuk memberi diri secara total. Yesus menginspirasi kita untuk menyentuh orang-orang, menyentuh yang ada di sekitar kita, supaya Allah yang lahir itu benar-benar dapat disentuh.
Mari kita berjalan bersama untuk menyebarkan pesan Natal itu, bahwa Allah adalah cahaya yang baru bagi kita dalam Yesus, bahwa Allah adalah Dia yang senantiasa, yang lemah yang dapat disentuh di dalam keseharian kita bersama dengan orang lain, dan kita pun menyediakan diri untuk menjadi harapan. Begitu kan Romo? Jangan mengantuk dulu Romo. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, selamat Natal semua. Mari kita berdiri untuk mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengalir orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kekuatan badan, kehidupan kekal. Melalui Kristus Putranya yang hadir di tengah-tengah kita, yang lahir membawa damai dan sejahtera, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan perantaraan Dia yang lahir dalam damai, yang terbaring di dalam palungan. Dan marilah kita menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, dengarkanlah doa dan permohonan kami, dan berkatilah kami, sehingga kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami menyanyi lagunya asing la 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 sambil membawa sembahan kami. Mari kita sembahkan ke depan altar suci semua karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan serunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya, glory haleluya. Ya sajian kami, terimalah ya, terimalah ya, terimalah sembahan altar suci, berkati kami. Mari kita sembahkan ke depan altar suci semua karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita serunkan biola dan serunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya, glory haleluya.
kasih, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Berdoalah saudara-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan surga dan bumi mendukung kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan, biarawan, biarawati, semua pelayan sabdamu, dan seluruh umat kesayanganmu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, seluruh anggota keluarga kami, dan semua orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus sendiri.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari dengan penuh sukacita kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Peace. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, berilah kami Saudara-saudaraku, inilah Yesus Kristus, Raja Penyelamat. Dia lahir di kandang Betlehem untuk menjadi cahaya dan harapan kita, untuk membebaskan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu. Kalau mau goyang badan juga tidak apa-apa, goyang saja. Engkau utusan surga yang bersinar mulia, mengembara Tuhan aku telah menyaksikan sinarnya. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat malam, Romo, Suster, Ibu, Bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam semua. Selamat Natal. Karena tadi sudah diucapkan di awal sama Romo selamat Natal, jadi saya juga ikut selamat Natal di Romo. Baik, kita semua memanjatkan puji syukur bagi Tuhan Sang Raja Damai. Hari ini kita diperkenankan berkumpul bersama di Gereja Santo Aloysius Gonzaga, Paroki Cijantung kita, untuk merayakan Misa Malam Natal tahun 2024 dengan hikmat, tertib, aman, lancar, meriah, penuh kebersamaan, sukacita, dan damai sejahtera. Kita patut bersyukur pula karena suasana penuh sukacita dan kedamaian ini Allah menyalurkan kasih-Nya melalui tangan-tangan pilihan-Nya. Maka pada kesempatan ini izinkanlah kami, Panitia Natal Wilayah 5, Santo Yohanes Berman, lingkungan Santo Alfonsus, lingkungan Santa Teresia, lingkungan Santo Blasius, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak atas bantuan dan terselenggaranya perayaan Natal malam hari ini. Ucapan terima kasih yang setulusnya kami sampaikan kepada Romo Paroki yang selalu membimbing dan menyemangati kami sebagai panitia Natal.
Dewan Paroki Harian yang dengan setia memberikan arahan dan dukungan kepada panitia. Koordinator wilayah, ketua lingkungan, semua seksi dan kelompok kategorial di paroki, koster, dan karyawan gereja yang selalu membantu panitia. Dan Ramil Pasar Rebo, Kapolsek Pasar Rebo, dan Denma Kopassus, Densipur Cijantung, dan Denpom Cijantung, beserta seluruh jajarannya yang telah mengamankan terselenggaranya perayaan Natal ini. Camat Pasar Rebo, Lurah, Pokdar Kamtipmas, dan Satpol PP Cijantung. Ketua RW 04 dan Ketua RT 02 RW 04 Cijantung, Ketua RW 06 dan Ketua RT 06 RW 06 Cijantung yang selalu mendukung kegiatan paroki kita. Ketua Umum Yayasan Ignatius Slamet Riyadi dan Ketua Umum Yayasan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang telah menyiapkan lahan parkir untuk umat. Kepala Puskesmas Pasar Rebo yang telah mendukung kita dengan ambulans siaga. Segenap umat paroki yang dengan semangat turut serta setiap kegiatan dalam kepanitiaan Natal ini. Para donatur yang dengan tulus hati memberikan dukungan berbagi kasih kepada umat. Romo Willy, Romo Steph yang telah memberikan pelayanan misa di malam Natal ini, dan semua petugas liturgi pada misa ini. Kor Dirijen dari kelompok Mazmur ya. Terima kasih menyumbangkan suara yang merdu, indah. Terima kasih organis juga, duet antara Bapak dan putrinya. Luar biasa. Mari kita aplaus buat Kor. Baik, kami juga ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu penata bunga yang dengan luar biasa mereka kompak dan kerjasama. Terakhir kemarin saya lihat betul mereka bekerja untuk menata gereja kita ini mulai dari altar. Di sebelah sana ada kandang nuansa Betawi dengan hadirnya mulai dari atap, ada becak, ada bajai, dan ada sepeda ondel. Dengan hadirnya itu, ibu-ibu kami juga berterima kasih. Mereka bersusah payah untuk mensukseskan, memeriahkan perayaan malam Natal di malam hari ini. Semoga segala upaya dan kerja sama kita layak untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan. Tak lupa, kami juga ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan Natal tahun 2024. Akhirnya, dengan tema Natal, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita kembali kepada kedamaian hati, di mana dengan semangat kasih, penuh sukacita dan kedamaian. Sebelum mengakhiri, saya ingin membacakan sebuah pantun. Tomat lokal dibawa ke kota, dijual sekeranjang di hari Selasa. Selamat Natal umat tercinta, sukacita sepanjang masa. Selamat merayakan Natal, Tuhan memberkati. Tabe keraing. Kalau melihat wajahnya ketua panitia, saya gugup. Karena dia bersama dengan seluruh tim sudah sedang bekerja keras. Belum selesai, sudah sedang bekerja keras. Masih ada sampai besok, sampai tahun baru. Jadi tidak ada panitia yang bilang lelah. Karena saya bilang di mereka, ketua panitianya bukan dia tapi Tuhan Allah.
Karena itu yang lain semua hanya bekerja. Terima kasih banyak untuk panitia pertama-tama yang telah mendesain seluruh persiapan Natal sampai pada pelaksanaannya hingga pada saat ini. Atas nama keluarga besar Pastoran dan keluarga besar Redemptoris, kami mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu sekalian di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Semoga Natal kali ini menjadi Natal yang juga senantiasa membawa kelahiran-kelahiran baru di dalam berbagai macam karya bersama kita di paroki ini, juga di manapun kita berada. Tadi Pak Michael sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi di dalam pelaksanaan Natal ini, para petugas liturgi secara keseluruhan, para anggota KOR, dari para pemazmur ini. Ini dalam darah dagingnya ini memang sudah ada menyanyi, jadi tidak salah kalau mereka bernyanyi pada malam hari ini dengan baik sekali, dengan musik yang luar biasa. Kita tepuk tangan untuk mereka. Sungguh hebat bahwa kita punya kekayaan yang sangat bagus di sini, dan saya yakin ada begitu banyak anak muda yang juga punya bakat. Terus saling menolong supaya perayaan-perayaan kita ini selalu meriah dan layak dirayakan dengan baik. Para petugas liturgi lain, Taperkol, OMK, kali ini OMK mereka bertugas dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk mereka juga, mengatur bersama dengan panitia. Juga prodiakon, putra-putri altar, juga tim liturgi secara keseluruhan yang kita tahu tim liturgi ini tim yang paling konsisten bekerja sepanjang tahun. Dan mereka layak mendapat aplaus untuk semua ini di akhir tahun ini. Kita juga berterima kasih kepada Dewan Paroki, Dewan Pastoral Harian yang juga mempercayakan banyak hal kepada umat untuk melaksanakan persiapan-persiapan Natal ini. Secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah, mulai dari RT sampai pada tingkat wali kota yang telah dengan hati lapang mau mendukung pelaksanaan kegiatan beribadah sepanjang Natal ini. Juga untuk keamanan, kepolisian, dari tentara, dari Kopassus, dari Densipur, Koramil, security di sekolah, Slamet Riyadi dan Sudirman, juga Yayasan Slamet Riyadi dan Yayasan Sudirman yang menyediakan banyak kesempatan untuk kita untuk nyaman beribadat. Tentu saja ormas, organisasi masyarakat dan seluruh yang terkait tentang keterlibatan ini dan mengamankan kegiatan-kegiatan perayaan kita ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para donatur kita dengan berbagai macam cara menyumbang supaya juga ketersediaan apapun yang kita perlukan ini boleh terlaksana dengan baik. Tentu kemarin waktu berarak dari sana saya melihat ini tata bunga. Hebat sekali mereka menyiapkan ini. Saya bilang sebelum perarakan Natal ini kita harus menyanyikan lagu Ini Dia Si Jali-Jali gitu. Ini sangat bagus dan melihat saya terinspirasi untuk memikirkan lagu itu. Tentu saja itu datang dari kegembiraan saya bahwa kita secara kultural kita selalu terikat. Kita adalah orang dengan latar belakang kita masing-masing yang menjadi orang Kristiani, dan tentu diekspresikan dengan sangat baik di dalam perayaan-perayaan kita. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Koster yang bekerja dengan sangat keras, Mas Yul. Masih ada hari-hari ke depan Mas Yul. Tepuk tangan untuk Mas Yul, dia itu bekerja dengan senyap. Juga tentu yang paling terakhir
yang datang dari jauh untuk merayakan Natal bersama dengan kita. Datang dari Kongo sana, Afrika. Dia itu roh dan jiwanya Afrika di sini, setidak-tidaknya. Romo Steph. Saya dan Romo Robi sepanjang beberapa bulan ini merasa enteng sedikit. Kalau kami agak mengantuk, kami bilang, adik engkau bisa kah? Dia bilang dengan senang hati. Kadang-kadang kalau kami tanya, dia bilang dengan senang hati, ada tetapinya. Tapi saya masih ada di tempat yang jauh katanya. Ya, Romo, dari kami mengucapkan terima kasih banyak. Wish you all the best for your mission in Congo. You will be going back in January. Dan tentu mari kita doakan Romo kita, putra paroki kita, supaya dalam seluruh karya pelayanannya tidak selalu mudah berada di Afrika, tetapi semangat Natal yang dia dapat dari sini, dukungan doa kita pasti akan selalu bagus untuk dia. Saya juga pernah bernasib yang sama dengan dia, pernah menjadi misionaris, jadi saya tahu dengan baik cerita macam apa. Saya tidak tahu apakah dia lewat daerah buaya di sana atau tidak, tapi saya pernah melewati sungai-sungai yang ada buayanya selalu, tetapi ketakutan yang sama ada Romo. Tetapi kadang-kadang kita lihat buaya, kita sebut Yesus lebih dulu. Apakah buaya pergi atau tidak itu urusan kedua. Tapi yang pasti bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gerejanya yang abadi. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi malam Natal ini sudah selesai. Pergilah kamu diutus. Juru selamat dunia, oh yang
Krishna